Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk kepada passing command argumen gitu ya. Oke, kita ikutin aja. Coba, so far we run ls command only on the current working directory. However, you can list the content of any directory without having to change it. Ya, for example, if your current working directory is home Elliot gitu ya. Nih, jadi kalau kita posisinya di sini ya, ada di mana? Ada di home ya, home siapa gitu ya. Coba kita lihat dulu, cek dulu. Posisi kita ada di mana sekarang? Ya, gimana? CD kemudian tilde gitu ya. CD kemudian tilde, clear. Oke ya, pastikan posisinya ada di home ya. Usernya bebas lah ya. Oke. Kemudian di sini ya, perhatikan di sini tadi usernya siapa di sini? Usernya adalah Elliot ya. Usernya ada Elliot. Kemudian kita bisa memberikan yang namanya adalah argumen ya. Argumen itu adalah di sini nih. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, perintah tambahan setelah option itu adalah argumen ya. Nanti kalau ini kalau di codingan juga nanti ada argumen-argumen ya, inputan kepada fungsi gitu ya. Oke, coba kita udah punya Angela nggak? Punya ya. Oke. Sekarang silakan ls min a ya. Nanti di sini yang kita tampilkan bukan punyanya Elliot ya, tapi punya siapa? Punyanya Angela gitu ya. Oke, silakan. Bisa nggak? Apa tadi? ls min a. ls min a kemudian apa? Home Angela ya, home Angela slash home kemudian slash Angela gitu ya. Ini misalnya saya kasih error ya, saya kasih Angel nggak pakai A gitu ya. Harusnya error nggak? Error. Kenapa? Karena nggak ada subdirectory yang namanya Angela gitu ya. Error ya. No such directory, no such file or directory. Dia nggak bisa masuk. Kalau kita panggil lagi pakai A, oke. Jadi di sini perintahnya biasanya adalah ls min a tanpa ada yang namanya argumen. Ini adalah argumen. Argumennya di sini kita spesifikkan bahwa kita pengen melist si root, home kemudian Angela. Jadi kalau kita klik di sini, kalau kita enter, ya maka langsung muncul ya seperti itu. List minus a home Angela. Misalnya list kemudian minus al gitu ya, slash kemudian etc, bisa nggak? Ya bisa nggak? Bisa ya. Nah itu muncul semua ya kayak gitu. Jadi maksudnya adalah nanti kalau kita mau copy macam-macam ya, itu argumen-argumen juga digunakan ya. Jadi di sini kita spesifikkan tidak pada direktori yang sedang aktif gitu ya. Kalau di situ langsung ke root, ke absolute path-nya ya, ke absolute path-nya bisa ya. Oke, itu adalah argumen ya. Oke ya. Nah, di sini juga sama. Kalau tadi saya pakai ls min al ya. Kalau di sini adalah ls kemudian perintahnya minus a, optionnya kemudian minus l. Kalau saya biasanya saya gabung minus a l ya. Itu juga bisa ya. Jadi kita bisa kasih min a spasi min l atau minus a l gitu ya. Jadi kalau saya biasanya misalnya ini kita clear aja dulu. Gimana? ls min al gitu ya. Kalau saya biasanya kayak gitu kan, min al kemudian slash kemudian home kemudian tom misalnya. Bisa apa enggak? Bisa ya. Ini si tom. Oke. Tapi kita bisa juga ls min a spasi min l gitu ya. Kemudian slash kemudian home slash kemudian Elliot gitu ya. Elliot gitu ya. Itu juga bisa gitu ya.
Ini cuma apa namanya pilihannya lah. Anda bisa pakai min AL seperti ini langsung, tapi juga bisa apa? Minus A spasi minus L optionnya, kemudian ini adalah argumennya, gitu ya. Jadi jangan aneh apa namanya kok beda-beda gitu ya. Itu variasinya aja ya. Variasinya yang dikenal sama shellnya. Jadi dia paham, oh ini maksudnya seperti itu. Ini mudah aja. Kemudian kita lanjut, itu sudah. Oke, kemudian nah di sini saya mau di sini kita kasih perintah, tapi ada dua directory. Perhatikan di sini ya. Kita bisa menampilkan ls minus l minus a slash home slash Angela spasi slash home slash Elliot. Jadi nanti tampil home Angelanya sama home Elliotnya. Coba kita praktekkan. Jangan lupa di screenshotin ya setiap prakteknya ya. Apa tadi? ls min a min l min a, kemudian apa? Slash home slash mau siapa? Angela, kemudian slash home slash Elliot ya. Oke, dua aja, jangan salah ketik ya, jangan sampai direktorinya nggak ada. Oke, jadi ini argumennya, ada argumen pertama ya, ada argumen kedua dengan option yang sama ya, minus L sama minus A ya. Oke, coba kita running, error apa enggak? Bisa ya? Kayak gitu ya. Ini udah mulai rame nih dikit ya. Oke, tapi filenya masih sedikit lah. Ya, jadi apa namanya, banyak variasi dari satu perintah yang bisa kita berikan ya. Jadi kenapa saya ngikutin ebook ya, supaya detail aja gitu ya, supaya detail aja dari ebook itu poin-poinnya yang diangkat seperti apa gitu ya. Ini berarti Anda harus jadikan laporan nanti ketika UTS itu jadi part nomor part nomor 4 gitu ya, 3 lah, part nomor 3 lah ya. Jadi nanti ada teorinya, ada prakteknya, sama ini latihan-latihan yang di kelasnya gitu ya. Oke, bagian penilaian dari UTS juga ya. Coba yang ketinggalan Anda masih punya waktu. Oh ini berarti kita nanti UTS nya sebelum ini ya, sebelum lebaran ya, tanggal 25 ya, 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi kita UTS. Oke, saya pikir ini cukup ya. Sekarang kita ketemu sama komen yang namanya touch ya. Kalau kemarin kita ketemu sama cat ya, sekarang kita ketemu komen yang namanya apa? Touch. Apa artinya touch? Ya, touch itu adalah menyentuh ya. Oke, coba di sini nanti fungsinya ada dua ya. Let's do a long listing for all the file in the home Elliot one more time ya, to discuss something very important. Ya, di situ fokus on the last two column of the output ya. Fokus on the last two column of the output. Jadi kita main di user yang punya kita aja, yang defaultnya ya. Silakan di clear aja. Oke, clear Pak. Ya, clear ya. Oke, kita adanya di home Alwan. Pokoknya di user yang lagi ini aja lah ya, lagi sign in ya. Jadi bebas. Kemudian kita tampilkan apa? Kita tampilkan ls ya, minus a minus l, kemudian sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya, home Elliot juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk aja ke sini. Apa tadi? ls minus l minus a gitu ya. Oke, fokus pada dua kolom yang terakhir ini ya. Ya, di sini ada waktunya, ada timestampnya ya, ada timestampnya. Oke, ada timestampnya ya. Oke, kita bisa tahu siapa yang bikin gitu ya. Jadi kalau mahasiswa copy paste dari punya orangnya, nanti yang create pertama kali itu siapa ketahuan sebenarnya. Itu bisa ketahuan semua ya. Oke, kita lanjut coba. Ya, nah di sini focus on the last two column of the output ya. Di situ ada, you already know the last column of the output ya, second column of the table show the file name.
about the all this date that are displayed in the preceding column, first column of table 3, ya. Oke, coba kita lihat ya. Ada berapa tadi? Di sini cuma ada satu ya. Kalau di contohnya ada berapa? Sama ya. Ya, di situ ada namanya apa? The last modification time of each file. Apa? Kapan terakhir kali file itu dimodifikasi gitu ya. Oke. You can use the touch command to change the modification time of a file. Jadi ini ada dua fungsi dari fungsi touch, dari command touch ya. To demonstrate, let's first get the modification time on Elliot desktop ya. Jadi di situ kita diminta untuk masuk ke mana dulu? Masuk ke desktop dulu ya. Silakan kita masuk ke desktop dulu. Ya, silakan masuk ke desktop dulu. Ya. Oke, clear aja, clear. Kemudian CD desktop ya. Kemudian kita masuk ke desktop dulu. Kalau sudah masuk ke desktop, diminta ada ls, kemudian min l, kemudian min d ya. Oh sorry, ini nggak usah masuk ke ya, cd tilde aja ya. Posisinya di home ya. Posisinya di home, tadi saya salah lihat. Oke, posisinya di home. Perintahnya apa? ls min l min d home Elliot desktop gitu ya. Coba. Oke. Ya, Elliotnya diganti ya. Elliotnya diganti dengan Alwan, dengan ls min ld ls min l min d, kemudian slash home slash Alwan gitu ya. Kemudian apa? Desktop. Yang ininya disesuaikan dengan user yang Anda sedang aktif ya. Oke, jadi kalau Anda pilih ya ganti pilih, kalau Daus ya ganti Daus di sini ya. Oke, coba kita lihat. Ya. Muncul di situ jam berapa? Saya jamnya 9.33 ya, 9.33 ya. Oke. Tanggal berapa ini? Baru nih ya, 11 April 9.33. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Oke. Perhatikan kita menggunakan min d ya, untuk melihat directory. Ya, kita masuk di PDF yang kedua. Kita akan gunakan touch ya. Kita akan gunakan touch. Ya. Oke. Nah, silakan Anda perhatikan dulu di situ. Ya. Anda perhatikan dulu di situ. Sebelumnya jam berapa? Kalau di masing-masing beda-beda ya. Saya 9.33 ya. Sekarang kita kasih apa? Touch, kemudian slash home slash Alwan slash desktop. Oke, kemudian kita list lagi. Pakai panah atas 2 kali. Berubah apa enggak? Panah atas 2 kali. Buat manggil perintah sebelumnya, history aja itu. Oke, perhatikan apakah tanggalnya berubah. Berubah ya. Yang tadinya berapa? 9.33 kita touch ya menjadi berapa? 9.55. Itu satu, itu fungsi pertama dari touch ya. Jadi kita bisa mengupdate last modification-nya menggunakan touch gitu ya. Oke, jadi itu satu fungsi dari touch ya. Jadi masing-masing nanti beda-beda lah kapan ya. Kalau sekarang mungkin sama ya bikinnya ya. Oke, itu adalah touch ya. Ya.
Oke. Nah, di sini sekarang kita pelajarin ya, bagaimana jika kita panggil, kita menggunakan touch ya, tapi tidak ada filenya ya, tidak ada filenya. Nah, di sini ya, posisinya ada di home directory, ada home di home dari user masing-masing. Kemudian kita kasih perintahnya touch kemudian bla bla ya. Touch bla bla ya. Touch bla bla. Touch bla bla. Ini tidak ada extensionnya, kita ikutin aja. Jadi pastikan ada di home ya, pastikan ada di home ya. Kemudian kita touch sesuatu yang tidak ada. Kita touch sesuatu yang enggak ada. Apakah error? Enggak. Silakan di list. Apakah ada dia? Ada ya. Kemudian coba di list long. Ya, dia file apa directory? File ya. Coba di cat, bisa nggak kalau di cat? Formatnya apa dia? Kosong ya? Ya, oke. Oke. Ini pembahasannya masih pada, ya kecuali kalau kita buka ya. Ya sudah ya. Jadi ini adalah fungsi yang kedua dari touch ya. Jadi dia bisa membuat file baru menggunakan touch. Ya, coba kita touch lagi, satu lagi. Sudah nih ya. Jadi touch ada dua ya. Yang pertama adalah update the last modification. Yang kedua apa? You can create new empty file ya. You can create new empty file. Oke, coba kita bikin ya, coba di clear. Kemudian kita touch lagi. Kemudian kasih nama tugas 4.txt. Coba kita enter. Oh ya. Coba kita list. Ada nggak tugas 4? Oke, itu pakai touch ya. Oke, coba kita buka pakai Explorer. Ya. Kita buka pakai Explorer. Ada nggak filenya? Tugas 4 tadi. Di mana tadi? Di home ya. Di home. Kemudian tugas 4 ada ya? Coba kita buka pakai text editor. Klik kanan ya. Klik kanan, kemudian text editor. Ya, kemudian kasih ya terserahlah apalah, dasar Linux gitu ya. Oke, kayak gitu aja. Kemudian di save ya. Kita save, udah ya. Kita tutup ya. Itu pasti kalau kita lihat minggu depan kita belajar tentang text editor ya. Kita coba kita list, kita cat lagi di cat tugas 4. Ada isinya? Ada ya. Nah, tapi ini sedang bicara tentang touch. Apa itu touch? Bisa mengupdate modification time-nya. Yang kedua apa? Kalau dia tidak ada, maka kita membuat file baru. Nah, itu adalah touch. Ya, saya pikir nggak terlalu sulit. Kemudian habis touch kita ketemu sama ya, the touch command can also create the grow file ya. It cannot create directory. Jadi touch nggak bisa bikin directory ya. Oke, ya, ini ada pembahasan satu tentang modification time sama access time. Apa artinya modification sama access time? Bedanya? Kalau modification adalah apa? Kapan terakhir kali dia dirubah atau dimodifikasi. Tapi kalau diakses hanya dibaca saja. Itu bedanya antara modifikasi sama akses. Kalau diakses ditampilkan, nggak dirubah-rubah ya, tidak dimodifikasi. Tapi kalau apa itu namanya access time, hanya dilihat, modifikasi dirubah. Oke,
Ya, saya pikir ini yang ini nggak terlalu ini. Ya, touch min m. Ya, kalau pakai min m baru bisa ya. Jadi ini sedang bahas defaultnya touch itu adalah modification sama access time gitu ya. Tapi kalau pengen modification aja ya, kita bisa pakai min m ya. Ini silakan dicoba aja. Sekarang kita masuk ke yang ini tadi coba aja ya. Ini udah jam 10. Kita masuk ke yang terakhir ya. Ini mungkin yang terakhir. Apa namanya? Making directory. Apa making? Membuat directory. To create directory in Linux, we use mkdir ya. Untuk membuat directory kita pakai apa? Mkdir command ya, shortcut dari make directory ya. Jadi kalau anak CN harus terbiasa pakai terminal ya. Oke, nah sekarang kita bikin satu sekarang masuk ke directory namanya apa? Desktop ya, masuk ke desktop. Jadi silakan cd kemudian desktop ya, masuk ke sini ya. Kemudian kita bikin directory namanya apa? Games. Maka caranya apa? Mkdir games, kayak gitu aja ya. Ini juga perintah yang sering kita pakai, mkdir kemudian games, kayak gitu ya. Oke, silakan di enter. Kemudian kalau di list ya, sudah ada directory namanya games ya. Kalau Anda mau lihat ls-l ya, bahwa itu adalah game ya, itu adalah game. Kemudian kita bisa masuk berarti ya, kita masuk ke gamesnya cd kemudian. Nah, ada namanya shortcut ya, maksudnya Anda perhatikan di sini di desktop ini ada apa aja? Ada games, ada hello txt sama ada hello txt. Kalau kita kasih perintah cd kemudian ga ya, ga kemudian kasih tab, silakan kasih tab. Dia jadi apa? Auto complete ya, seperti itu. Games kayak gitu. Karena nggak ada pilihan lain ya. Biasanya supaya nggak, biar cepet lah, biar cepet sama nggak salah ketik ya, kita bisa kasih perintah cd kemudian ya seperti itu. Nah ya. Oke, itu adalah yang making directory sudah ya. Kemudian nah, kita bisa bikin directory ya secara bersamaan dengan satu perintah seperti ini ya. Apa perintahnya? Mkdir kemudian musik kemudian movie kemudian book. Di mana tadi? Di desktop ya. Ini bisa bikin berapa directory di sini? 3 ya. Coba kita lakukan ya, supaya nggak salah. Saya ya, coba kita bikin di sini ya, clear. Oke, mana dia? Clear. Nah ya. Oke, coba apa? Mkdir. Nanti UTS-nya kayak gimana, Pak? Ya, kayak begini. Buatlah sebuah directory di folder mana gitu. Mkdir kemudian apa? Music. Kemudian apa lagi? Movie. Apa lagi? Books. Gitu ya. Enter. Di list ya, min al. Ya, ini sistem operasi diginiin ya sama kita ya. Ini sistem operasi nih ya. Nah, itu ya. Langsung dengan satu perintah mkdir ini ya, music, movie salah ya, sama book bisa kita buat gitu ya. Oke, saya pikir ini gampang. Kemudian mkdir min p. Apa min p? Oke, coba kita bikin perintah ini. Posisinya di mana posisinya? Posisinya ada di tilde ya. Oke, coba kita mundur dulu. cd kemudian tilde ya. Sekarang kita kasih perintah. Perintahnya adalah ini, kita clear aja biar bisa ke atas ya. Mkdir min p. Oke, dir 1 langsung slash forward slash dir 2
forward slash dir 3. Oke ya, dia langsung masuk gitu ya. Oke, silakan Anda enter. Oke, coba kita lihat, coba di list, ada nggak? Yang ada adalah dir 1. Kita masuk ke dir 1, cd dir 1, kita list lagi, di situ ada cd, ada dir 2, kita masuk lagi dir 2 gitu ya, kita list lagi ya, kita masuk lagi dir 3 gitu ya. Jadi itu satu perintah, kita bisa masuk satu struktur dari parent directory, subdirectory, subdirectory dengan satu perintah. Baru ketemu kan? Ya, saya juga baru tahu ini. Jarang-jarang pakai ini ya. Oke. Udah ya. Itu adalah mkdir min p ya, mkdir min p. Ada lagi? Oh, ini dari tadi nggak di ini ya. 26 menit ya, nggak apa-apa lah. Kemudian setelah itu saya pikir ini sudah ya. Nah, di sini ada namanya min_r ya, min_r ya. Rekursif ini kalau biasa kita ngedelete dia bisa pakai min_r ya. Oke. R ini optionnya adalah min_r-nya huruf besar, tapi pastikan posisinya ada di mana? Ada di tilde, ada di home ya. Coba kita praktekkan. Kita mundur lagi di sini ya. Mundur ya. Nggak usah mundur juga bisa sih Pak, ya benar ya. Oke, posisi kita ada di mana? Ada di tilde. Kemudian kita kasih perintah apa? ls. Oke, kemudian optionnya apa? min_r ya, min_r ini juga kayaknya menarik ini. Kemudian kita kasih dir 1. Coba bareng-bareng kita run ls min_r kemudian dir. Nah itu dia ya, dia rekursif, dia masuk lagi dir 1 masuk lagi, dir 2 masuk lagi sampai yang terakhir ya, gitu ya. Oke ya, enaknya ikutin dari ebook kayak gini ya. Oke, dibahas juga itu adalah min_r ya. Yang ini juga bisa. You can also create a new directory with multiple subdirectory by including them inside a pair of curly bracket and subdirectory ya. Oke, ini posisinya di mana coba? Posisinya di mana nih? Di dir 3. Dibuka aja pintunya biar nggak terlalu dingin. Ya. Biar dinginnya keluar. Ya. Oke, keluar. Ya. Saya kok nggak kerasa dingin ya, mungkin agak ke belah sini saya ya. Oke, di sini posisinya di mana? Posisinya adalah di dir 3. Coba kita masuk ke dir 3 dulu. cd dir ya, dah tuh masuk. Kemudian kita kasih perintah apa? Ya, saya clear aja biar kelihatan atasnya. Oke, mkdir ya min p. Nanti UTS nya mau open book apa close book? dir p slash ya dir 5 dir 6 dir 6 dir 7. Udah ya. Oke, coba kita dir lagi. Loh, saya error apa nih saya nih? List. Ada yang salah saya apa nih? mkdir. Oh. ls min_r kayaknya saya ada yang salah nih ya. Ya, saya salahnya di mana nih? Coba saya mundur dulu. Ini saya ada yang salah nih. Clear. Coba. Oke.
Posisinya ada di dir 3, CD dir 3. Oke, ini ya, coba saya panggil lagi. Ya, salah ini ya. Oke, saya berantakan ini. Sebentar. Ya, ini salahnya di mana-mana salahnya ya. Ini saya bunuh aja. Ya, ini cheat ini ya. Oke, salah saya di mana? mkdir min p dir 4 ya. Dir 4 sebelumnya ada nggak? Harusnya yang dir 4 juga dihapus ya. Sebentar, mana dia? Oke, coba sekali lagi saya coba. Tadi kayaknya saya ada salah. Ini saya kecilin dulu. Ada yang bisa? Ya, saya salahnya di mana ini? Coba kita clear lagi. Oke, coba kita lihat. Posisinya di mana? Oke, coba kita lihat. Kita coba lagi ya. mkdir min p kemudian dir 4 slash kurung buka dir 5 koma dir 6 koma dir 7. Bener nggak? ls min r dir 4. Nah, error kan? Hah? Dir apa? Dir 6-nya. Oke. Nggak pakai spasi ya? Iya. Pengaruh ya. Kayak gini? Iya. Oke, coba ls min r dir 4. Jadi banyak dong. Oke, benar ya. Yang ini yang pertama ya, yang error tadi ya. Berarti nggak pakai spasi ya? Oke, di sini spasi berpengaruh berarti ya. Oke, ya sudah, itu sudah ketemu. Saya pikir kita cukupkan aja ya, sampai sini dulu hari ini. Ya, ini tinggal ya, yang ketinggalan berapa orang? Agak banyak ya. Ya, nanti diikutin videonya ya. Karena nanti ini bagian dari UTS-nya ya. Saya sengaja ngikutin dari ebook ya. Karena ada beberapa yang jarang dipakai juga. Ya, saya pikir hari ini sampai sini ya. Berarti tugasnya yang minggu lalu sama yang minggu sekarang ya. Oke, ini udah selesai chapter 2-nya. Ya, yang terakhir itu tentang shortcut aja ya, combining comment aja ya. Ini udah kita bahas ya. Sama tadi pakai tab key ya, pakai tab key. Anda baca aja lagi. Ya, jadi kita ketemu lagi berapa kali lagi? Seminggu lagi. Minggu lagi kita bisa bahas
apa namanya, sorry kenapa kesini, kita bisa bahas ya, ini bisa bahas chapter 3 nya. Di situ ada meet the editor ya, kita pakai V, kita bisa pakai nano nanti ya. Kemudian chapter 4 nya copying, moving and deleting file ya. Oke, ya paling sampai situlah UTS nya ya. Oke, di sini yang copying file seperti ini, kita ketemu perintah cp ya, copycat ya. Ini ya kalau di Explorer-nya tinggal klik kanan copy gitu ya, kemudian paste. Kalau di sini copycat txt, tapi nanti biasanya ada variasinya. Ada pertanyaan? Sudah ya, Pak, nanti yang minggu ini diupload di mana? Ya di LMS juga ya. Oke, coba kita buatkan. Jangan mati lagi HP-nya. Ya nanti saya bikinin lah, ini agak jaringannya agak berat ya. Saya akhiri sampai sini ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.